Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka ma'rifataka. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya makhluk Allah yang paling sempurna yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah manusia. Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang indah, dengan bentuk yang sempurna, memiliki akal sehat, memiliki nafsu, memiliki keinginan. Ya. Dia jadi manusia yang sempurna. Mana dalilnya? Dalam surat At-Tin ayat pertama Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang paling baik, dalam bentuk rupa sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bentuk yang baik akan terus menjadi baik, akan terus menjadi indah sempurna apabila diri ini kita arahkan, apabila hati ini, jasad ini kita ajak paksa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tugas manusia tercipta di atas muka bumi Allah ini untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara salah satu bentuk ciptaan Allah yang indah, yang sempurna adalah lisan kita, lidah kita. Allah ciptakan dengan bentuk sebaik mungkin. Allah tempatkan di tempat yang paling bagus mungkin. Coba andai kata lidah lisan ditaruh oleh Allah di kening, tentu membuat orang takut lari. Makanya Allah ciptakan lisan di bawah, dijaga oleh mulut, diapit oleh gigi atas, gigi bawah. Tujuannya apa? Supaya lisan ini tidak berkata-kata yang buruk, selalu berhati-hati mengucapkan kata-kata yang khawatir menyakiti orang lain. Itu fungsinya. Sehingga kalau hal itu bisa dilakukan, manusia bisa selamat dari lisan kita, termasuk kita orang beruntung. Oleh karena itu sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Musa al-Asy'ari pernah bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ayul muslimina abdul, muslim mana yang paling utama, yang paling abdul?" Qala, menjawab Rasul, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Mereka adalah orang muslim yang mana muslim lain bisa selamat dari ucapannya dan perbuatannya. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara kita, solusi kita supaya lisan ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, perbanyak zikrullah, zikir. Kenapa? Dengan zikir akan membuat perubahan yang sangat signifikan buat kolbu kita. Apa sih kalimat zikirnya? La ilaha illallah. Tentunya kalimat ini harus ada gurunya, harus ada mursyidnya yang membimbing dia. Sehingga apa? Kalau kalimat la ilaha illallah ini terpatri dalam kolbu, maka insya Allah yang terjadi, ucapan dia, perbuatan dia akan mengandung ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa demikian? Kenapa?
dia senantiasa menyenandungkan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hal keadaan, dalam diam, dalam zikirnya selalu menyebut Allah. Sehingga sifat Allah yang jamal, yang indah-indah, Maha Pemaaf, Pengampun akan ada dalam diri dia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga dia kalau zikir la ilaha illallah tadi tentunya akan merasa musyahadah, menyaksikan Allah, merasa diawasi Allah, muraqabah. Sehingga apa? Dia yakin bahwasannya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ya. Tidak ada satupun ucapan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang senantiasa mengawasinya. Raqib atid, malaikat kita. Yang mereka itu tidak pernah tidur 24 jam. Yang kedua adalah berbicara yang baik-baik. Kalau enggak bisa bicara yang baik, maka diam aja. Mana dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka berkatakanlah, maka berucaplah yang baik-baik. Kalau enggak bisa ngucap yang baik-baik, lebih diam aja. Nah, hasil olah daripada zikir yang muraqabah, yang musyahadah tadi akan membuat jiwa kita akan menjadi cerminan tajalli sifat jamalnya Allah, cerminan sifat keindahan Allah. Dia akan mudah senyum, murah senyum, akan mudah menyapa, menyayangi orang lain, akan mudah diterima oleh masyarakat. Ya. Yang ketiga, berusaha meninggalkan perkataan yang sia-sia walaupun itu tidak mengandung dosa. Duduk berkumpul dengan orang banyak hanya sekedar menegur, menyapa, memang tidak dosa. Tapi kalau kita senantiasa terus berinteraksi dengan manusia, ya, kecuali kalau kita dagang, ya, maka kalau nggak ada keperluan apapun untuk dagang, untuk usaha, ataupun untuk dakwah ceramah, atau untuk ngajar ngaji, maka yang timbul apa? Bisa fitnah timbulnya, memfitnah orang lain, gibahin orang lain, ngomongin orang lain, bisa adu domba orang lain, namimah, bisa timbul perdebatan, permusuhan, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, supaya kita selamat, maka hindarilah perkataan sia-sia sebagaimana para sahabat, para tabi'in menjaga lisannya untuk senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, senantiasa beliau itu kemana-mana menaruh kerikil di lidahnya supaya yang terucap ini nggak sembarangan. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai penutup adalah ucapan daripada seorang tabi'in, yakni bernama Bishr Al-Haris. Ya, beliau berkata, apabila perkataan-perkataanmu, ucapan-ucapanmu membuat kamu takjub, membuat kamu kagum, maka diamlah. Namun kebalikannya, apabila diammu membuat kamu takjub, kagum, oh ini orang soleh, selalu duduknya berzikir, diamnya itu sentiasa berzikir pada Allah, maka berkatalah. Tentunya katanya ini timbulnya nasihat, bukan sembarang ngomong. Ya, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah manfaat buat kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Wal ampu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.